Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini renungan saya beri judul Amazing Grace atau Kasih Karunia. Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan 20. Kemudian ayat fokus kita ada di ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sebagai pembukaan ada tiga tema penting dalam kehidupan Kristen, yaitu keadilan, kemurahan, dan kasih karunia. Keadilan berarti kita menerima apa yang layak kita terima. Kemurahan berarti kita tidak menerima apa yang layak kita terima. Kemudian kasih karunia, kita menerima apa yang tidak layak kita terima. Sebagai catatan, kata grace atau kasih karunia ditulis 170 kali di Perjanjian Baru. Renungan ini saya bagi dalam 8 bagian. Yang pertama, sadar, ada di ayat 15 dan 13. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Berarti Paulus sadar siapa dia dan bagaimana kondisinya. Sebagai catatan, kalimat yang paling berdosa, pertanyaannya, apakah tidak ada orang lain yang lebih berdosa dari Paulus? Paulus ingin menjelaskan ia menganggap ia paling berdosa karena ia merubuh apa yang Tuhan sedang bangun. Ia mengambil bagian dalam kegiatan yang mengacaukan pekerjaan Tuhan. Kemudian ayat 13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yang di luar iman. Dan di 2 Korintus 15 ayat 9 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi sebagai prinsip, kasih karunia dapat merubah Paulus, seorang teroris yang membawa ketakutan kemana-mana, menjadi Paulus yang teolog. Kemudian kasih karunia dapat merubah Paulus yang pendosa yang besar menjadi pelayan, hamba Tuhan yang besar. Pertanyaan, sadar tidakkah kita akan anugerah dan kasih karunia Allah? 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kemudian yang kedua, sabar, ayat 16. Tapi justru karena itu aku dikasihani agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Di sini kita dapat melihat kesabaran Tuhan, dan 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kemudian nomor 3, sumbangsih atau persembahan atau memberi hadiah karunia. Ayat 14 dikatakan, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan. Artinya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah usaha kita, bukanlah pekerjaan kita, tetapi adalah pemberian Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi ingat, hadiah Tuhan bersifat cuma-cuma atau gratis, tetapi bukan berarti hadiahnya murah harganya. Hadiah yang cuma-cuma itu dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kemudian 4,
Ayat 14 yaitu skala atau takaran, berapa banyak. Ayat 14 mengatakan, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Untuk yang dulu tidak percaya dilimpahkan iman. Untuk yang dulu ada dalam kekasaran dan kekerasan dilimpahkan kasih. Sebagai catatan, kata hyper epleonasen atau bahasa Indonesia dikaruniakan dengan limpahnya hanya dipakai dalam ayat ini. Paulus tidak melupakan dosa-dosanya dan dia juga tidak mengingkari. Dia mengingat bahwa dosanya besar, tapi dengan mengingat dosanya, ia melihat bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar dari semua dosa-dosanya. Roma 5 ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kemudian yang nomor 5, syukur. Ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Hanya di ayat ini, dari semua ayat yang Paulus tulis, Paulus mengucapkan syukur langsung kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian nomor 6, sembah. Ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ini menunjukkan sifat atau atribusi Allah. Dia mempunyai kedaulatan, Raja segala zaman. Tuhan tidak dibatasi waktu, kalimatnya Allah yang kekal. Dan Ia tidak kelihatan, bersifat spiritual. Allah itu roh, Allah yang tidak nampak. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemudian nomor 7, service atau pelayanan. Ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Efesus 3 ayat 8 mengatakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus, diberikan karunia roh, yaitu untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi. Dan seperti Paulus, maka kita juga yang telah menerima Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepada kita juga karunia roh yang harus kita pakai untuk melayani Tuhan. Jadi prinsipnya kita diselamatkan untuk melayani. We are saved to serve, not to sit atau duduk, not to slumber atau bermalas-malasan, and not to stare, artinya hanya dengan melihat. 1 Korintus 15 ayat 10, tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dan yang terakhir, setia. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi Paulus menjadi teladan bagi kita untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan kita melayani Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan. Kiranya firman Tuhan tentang amazing grace, kasih karunia, boleh menguatkan kita, boleh menambah pengetahuan kita untuk mengenal Tuhan, dan boleh memotivasi kita untuk hidup melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.